Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang reresik jaring kolomonggo. Nah, ini ada sebuah analogi ketika kita berada dalam satu ruangan yang gelap, maka kita tidak tahu adanya jaring kolomonggo karena gelapnya. Tetapi begitu sedikit saja atap genting terbuka, kemudian ada sinar yang masuk ke dalam ruangan tersebut, maka kita dengan mudah membersihkan jaring kolomonggo. Begitu pula tentang pikiran dan batin kita. Mungkin itu akan menarik kalau kita berbincangkan dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Kirianto Hangendali. Sugeng rawuh Kirianto. Matur nuwun Sugeng. Ya, pemirsa, Kirianto akan membedah tentang reresik jaring kolomonggo, tetapi ada baiknya seperti biasa kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali perbincangan kita Kirianto reresik jaring kolomonggo. Tentunya ada hubungannya dengan manusia. Manusia sendiri apa Kirianto sebenarnya? Ya ini atau kalau dihubungkan dengan judul kita episode yang luar biasa ini ya. Luar biasa. Kita berbicara tentang fenomena dulu ya, katakan dulu. Ya, kita masih kecil sangat akrab dengan masalah-masalah kolomonggo. Kolomonggo. Ya. Sawang dan sebagainya. Oh ya, sawang. Kalau kita masukkan dalam konteks manusia, tentu kita tidak gampang apabila kita tidak memahami siapa manusia. Karena berkaitan dengan jaring kolomonggo. Ya. Jaring kolomonggo, jaring ya perangkap. Ya. Iya, perangkap. Perangkap itu. Siapa manusia yang sebenarnya? Bagaimana eksistensi manusia? Orang itu kan sering menjawab atau bertanya dengan kata-kata apa? Apa ini driji, jari? Semua orang pasti setuju karena sudah sepakat ini adalah jari. Ya. Jarang orang yang bertanya mengapa disebut jari. Jawabannya tentu panjang. Ya, kenapa disebut driji? Ini menjadi jawaban yang sangat luas. Sama halnya dengan siapa manusia. Sopo sejatine Mas Samsu? Sopo sejatine Rianto? Iki lho Rianto, dudu kuwi dadamu. Iki lho Rianto, dudu ku bathukmu, kan begitu? Yeah. Kalau begitu siapa sebenarnya yang bernama Samsu Said Rianto Hangendali? Dalam konteks budaya Jawa, tiga manusia, tiga eksistensi manusia yang akhirnya akan masuk mencari siapa manusia. Yang pertama
manusia itu dikodratkan untuk tidak pasti dalam kehidupannya. Setelah kita ada di dalam studio ini, keluar dari pintu, melalui pintu itu akan terjadi apa? Misteri. Kita tidak tahu. Selalu misteri. Misteri. Ya. Yang kedua, manusia dikodratkan tidak berdaya. Ya. Kehidupan kita ternyata masih kurang untuk memenuhi target yang kita tetapkan. Banyak sekali orang yang merasa hidupnya kurang, tidak berdaya. Akhirnya orang sekolah. Sekolah itu kan dalam rangka untuk mendapatkan keilmuan yang bisa memperkecil ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Gagal juga gitu. Dikodratkan manusia tidak bisa berdiri secara mandiri 100%. Akhirnya orang butuh orang yang lainnya. Muncullah namanya kelompok-kelompok manusia. Mas Samsu sebagai seorang seniman, tentu kalau berdiri sendiri nggak mungkin. Ada namanya kelompok-kelompok seniman. Untuk apa? Untuk memenuhi ketidakpastian dan ketidakberdayaan sebagai seniman yang akan memunculkan karya seni. Ini diyakini hanya bisa apabila saya bersama-sama dengan teman-teman seniman. Ya. Pertanyaannya, apakah setelah ketemu dengan teman-teman seniman tadi itu kepuasan Mas Samsu untuk menggapai sesuatu yang bersifat ideal tercapai sepenuhnya? Tentu belum. Nah, sekarang kalau kita berbicara ketidakpastian, ketidakberdayaan bermasyarakat pun tidak bisa dicapai, kemana larinya? Ya, larinya minimal pada dunia seni tadi itu, pada nilai seni itu sendiri, nilai budaya, dan nilai-nilai kepercayaan. Oh, ance ini urung wayai. Mungkin begitu. Ya, untuk apa ini sebenarnya? Sebenarnya ini jalan akhir untuk menutup sesuatu yang tidak mampu untuk dicapai secara pribadi maupun secara kelompok. Mentok istilahnya. Ya. Nah, kalau begitu apa yang harus diupayakan? Dalam konteks budaya Jawa, yang harus diupayakan itu mengetahui siapa sebenarnya Samsu Said. Orang Jawa mengatakan menungso iku sejatine dumadi sangka loro. Ibu bumi, bapa akasa. Bumi kang ndadekake badan sakujur iki. Akasa kang ndadekake kegaibaning menungso. Sangka ibu dadi awake dhewe iki, sing wujud iki, saka bapa kegaibaning menungso. Apa kang cacahe pira lan apa kang sirebut gaibing menungso? Nah, ini nanti hubungannya dengan bagaimana kita jangan sampai apa tadi itu, kalau monggo tadi ada sebenarnya, atau kalau sudah ada bagaimana kita membersihkannya. Ya. Yang pertama, manusia, kegaiban manusia itu disebut dengan roh atau ruh atau ruh. Ini sebenarnya yang paham kesejatian manusia, maka disebut dengan ruh kalau orang Jawa. Ya, ruh. Ruh tahu. Tahu. Ya. Nah, dialah yang bisa menjadikan manusia itu hidup, urip. Ya, maka dalam konteks budaya Jawa ada yang disebut dengan apa, ruh tadi itu yang menjadikan kita menggapai tirta pawitra mahaning suci itu, kehidupan yang bersih, tentram, lepas dari mara bahaya.
jaring kolomonggo tadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan rasa. Rasa kuwi gegaipaning manungsa kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa ngrasakake sasmita. Agal lembut yang bisa untuk merespon pemberitaan langit, katakan begitu ya, yang bersifat nyata maupun yang bersifat gaib. Mas Samsu melihat teman-teman kita, kameramen ini ya, siapa yang merespon? Rasa kita, ya. Pada waktu Mas Samsu di kegelapan malam tiba-tiba terasa bergidik, ya, bulu kuduk berdiri. Yang pertama kali merasakan, oh iki ono setan nih, Mas Samsu, rasanya Samsu. Nah, rasa ini sebenarnya dalam konteks budaya Jawa yang bisa resik jaring tadi. Ya, rasa, karena rasa iku minangka saring sarine sasmita. Jangan sampai jaring tadi masuk hati, susah nanti membersihkannya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang resik jaring kolomonggo. Ya, kita lanjutkan Kirianto. Itu tadi sudah masuk pada nilai rasa ya. Ya, rasa ya. Yang membersihkan batin. Jaring tadi. Jaring-jaring. Ya, ya, jaring. Karena apa? Karena dalam konteks budaya Jawa itu rasa minangka saring sarine sasmita. Tadi ya. Semua pemberitaan yang datang dari alam ini, baik yang berbentuk fisik nyata kita bisa lihat, maupun yang tidak nyata itu direspon oleh rasa. Ya. Nah, rasa ini yang akan memasukkan semua pemberitaan yang sifatnya fisik maupun non fisik, benar maupun salah, baik maupun buruk, bahaya maupun kemuliaan, ke dalam hati. Ya, ini Mas Samsu. Kalau kita mau resik jaring kolomonggo tadi, sebenarnya yang harus diterangkan, ya, rasa. Ya, rasa. Jangan sampai pemberitaan-pemberitaan yang gelap tadi, yang salah tadi, yang buruk tadi, yang membawa celaka tadi, itu kita masukkan di dalam hati. Ya, meskipun hati itu ati kuwi minangka papan jembar dununging bener luput, ala becik bejo cilaka tadi, memang tempatnya itu. Ya, lah kalau tempat itu, hati itu sudah kemasukan yang semacam itu, maka semakin lama akan membentuk jaring kolomonggo tadi, yang akan menyulitkan kehidupan kita. Maka beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang ulo mandi ngisor lemari itu, ya, sebenarnya orang-orang yang akan memilih kepala daerah itu rasanya yang diolah, yang dikedepankan harus rasa. Iya, karena pada waktu rasa itu tidak bisa untuk nyaring, ya, itu hatinya akan gelap, ya, karena uang dan sebagainya, dia terpengaruh. Bagaimana uang? Ya uang, ya. Diambil tidak diambil silakan, tapi niat nawaitunya, pilihannya adalah itu. Ini yang kita bawa ke dalam hati. Jangan sampai milih A karena ada uang, ya,
Akhirnya yang dimasukkan B. Ini membawa kegelapan ini sampai pada terjadinya pemilihan itu. Ini berbahaya. Nah, pada waktu kondisi di luar tadi masuk ke dalam hati, hendaknya yang masuk itu hanya yang benar, hanya yang baik, hanya yang membawa pada kemuliaan. Hati sudah tidak ada lagi jaring kolomonggonya. Apa yang kita ambil dalam hati semuanya benar, semuanya baik, semuanya membawa kebahagiaan. Hidup menjadi enteng. Ya. Yang jadi pertanyaan Mas Samsu, sejatine sapa sing arep njikuk jroning ati, sing numpuk mau? Sapa? Aku. Pertanyaan berikutnya, siapa aku? Wah, ini balik ke situ. Ya toh? Ini tadi kan hanya sandangan. Ya. Bopo Akoso karo Ibu Bumi tadi itu. Ya. Ini hanya yang membentuk manusia, jiwa dan raga, istilahnya kan begitu. Jiwa tadi dijelentrehkan menjadi 5, hati, akal, ya, dan nafsu. Sehingga sebenarnya nafsu itu kan apa? Pembentuk wujud dari rasa yang gelap masuk ke dalam hati gelap, ya, diterjemahkan akal gelap, maka milihnya pun pilihan yang gelap. Ya, sejak awal sudah gelap ini. Ya, gelap tadi banyak dipengaruhi dalam pemilihan kepala daerah. Uang bisa jadi gelap. Menjadikan orang itu hidupnya menjadi gelap terus ini. Pilih kepala daerah pun kepala daerah yang gelap. Jangan disalahkan, karena kepala daerah itu pilihanmu dari alammu yang gelap. Tidak hanya kepala daerah yang gelap, kamu juga gelap hidupnya. Ini konsep Jawa semacam itu. Ya, jadi memang ada jaring kolomonggo di depan itu, yang kita tidak paham. Yang aku tidak paham, manusia tidak paham. Ya. Pertama dicari siapa aku. Yang kedua, kalau gitu saya minta tolong pada siapa. Ingat, di depan tadi ada kata-kata eruh. Ya kuwi sing eruh. Jalo tulung marang eruh. Nah, kan begitu. Ya. Nah, kalau sudah masuk pada jaluk tulung pada sing eruh, ini sudah masuk pada ranah keyakinan atau bagaimana Kirianto? Ya, karena eruh itu kan esensinya menunjukkan jalan kepada manusia itu yang baik-baik, yang benar-benar. Ya, karena diyakini bahwa ruh ini adalah karena pemberitaan, ya, dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita itu sebenarnya dididik, dibimbing gitu loh. Cuma karena kita itu tidak paham tentang siapa saya harus mengadu dalam kondisi begitu, ya. Istilahnya Tuhan itu tak jenis sopo sih. Ya. Nah, kita menjadi gelap ini. Pada waktu masuk dalam hati menjadi gelap, dari awal ada jaring laba-laba yang kita tidak tahu, ya, karena kita tidak mengolah rasa kita. Akhirnya kita terjebak oleh jaring itu. Jeratan itu kita masukkan dalam hati, hati kita juga gelap, mau tidak mau. Dari kegelapan itu diterjemahkan oleh akal, karena akal itu kan apa, kekuatan yang manusia kang tuso kengersani Gusti kang bisa njlentrehake sasmita dalam hati yang gelap tadi. Karena gelap ya diterjemahkan gelap. Keluarnya Gelap. Oleh nafsu dalam bentuk pencoblosan, yang dicoblos pun gelap.
sehingga nanti akan terjadi kepala daerah dalam kegelapan. Itu Mas Samsul. Iya. Ya mungkin itu seperti episode yang lalu kita pentingnya nurani, hati nurani yang dikedepankan itu. Ya. Tadi kan ada hati, hati nurani. Nurani itu kan cahaya bercahaya. Ya. Bercahaya itu artinya hati yang memang dimasuki oleh pemberitaan dunia melalui rasa, oleh rasa sudah disaring. Sehingga hatinya nurani tadi, hati nurani. Berarti kita harus membersihkan resik itu tadi. Iya. Bagaimana? Nah, pada waktu sudah di dalam hati, terlambat sebenarnya resiknya itu. Terlambat karena harusnya di sini. Tapi tadi kan saya katakan, pada waktu manusia secara individu tidak mampu, tidak pasti, secara individu juga tidak berdaya, maka akan lari minta tolong pada temannya. Tidak mampu maka akan minta tolong pada Tuhannya. Roh tadi. Ya, karena sudah masuk dalam ranah roh yang seharusnya ranah hati yang seharusnya itu ditempati oleh isi-isi yang bersih. Ya, karena sudah kena jaring di sana. Ya, jadi ini adalah, katakan begini loh ya. Dalam konteks kemanusiaan ini kan ada orang percaya gitu, atau orang beragama. Ya silakan jalankan masing-masing itu. Karena hanya jalan itu yang bisa untuk membersihkan hati yang sudah kadung kena jaring pada tingkatan rasa. Sehingga pada waktu kita milih di situ, kita bisa milih yang baik. Meskipun di situ ada berwarna-warna, ya, karena hati itu kan tempatnya baik, buruk, benar, salah, bahagia, celaka. Maka apakah Mas Samsu akan mengambil kehidupan yang celaka? Kan tidak mungkin. Harapannya kan tidak mungkin. Ya, kita tidak boleh sembrono, meskipun dalam hati kondisi semacam itu, kita tetap harus hati-hati. Ya. Untuk kita mengambil yang bersih-bersih. Makanya dibutuhkan di sini seorang guru sebenarnya. Ya. Masyarakat tadi itu ya. Karena guru itu diyakini dekat dengan Tuhan. Kan begitu? Ya. Dibanding muridnya. Idealnya kan begitu. Sehingga pada waktu kita ngambil ini diterjemahkan oleh roh, oleh akal, diwujudkan oleh nafsu menjadi baik. Memang sengsara ini. Dari sini kita itu sudah dijerat oleh sarang laba-laba tadi, ya nggak terasa mestinya ini ya. Karena di sini kan kenikmatan, uang itu kan kenikmatan. Meskipun itu adalah jerat, tapi kita akan mendapatkan bala, kita mendapat kesengsaraan pada waktu ini masuk ke dalam hati. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang reresik jaring kolomonggo. Ya, Kirianto, kita lanjutkan. Bagaimana jarak atau perbedaan antara hati dan rasa dan hati tadi, Kirianto? Ya. Kadang-kadang saya berpikir begini Mas Samsu ya, ini konteks budaya Jawa ya. Kadang-kadang saya berpikir, apakah Pancasila itu manusia? Ya, karena di dalam budaya Jawa itu nalikaning sun ciptakake jasating menungso sampurno, ya, mula aku tetesake rohku, ilmunya Tuhan itu sendiri. Ya, bisa dikatakan sebagai Tuhan, sifat keindahan Tuhan mengejawantah di dunia melalui Samsu Said, melalui saya, melalui teman-teman kameramen. Hebat manusia. Makanya manusia itu ciptaan sempurna.
Ya, karena sudah lengkap. Ada sifat keindahan Tuhan itu sendiri, yang itu sebagai patokan kita untuk menuju pada Tuhan yang sebenarnya. Tiupan roh itu tadi. Iya, itu kan sifat-sifat keindahan. Ini yang mengarahkan manusia untuk menuju pada hakikat Tuhan yang sebenarnya. Kapan? Saat kita hidup ini maupun saat kita nanti menghadap bersama dengan kematian. Jika terwujud dalam saat kita hidup itu bentuk wujudnya apa? Ya, bentuk wujudnya ya sifat-sifat keindahan kita, perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, hasil karya kita, itu seolah-olah cerminan dari sifat keindahan Tuhan. Ya. Jadi orang kita dalam rangka untuk membersihkan rasa tadi, ya, jangan sampai yang disebut dengan jaring tadi, kita terjerat dalam jaring, ya. Apalagi kalau sampai masuk dalam hati, ya. Maka manusia diwajibkan untuk punya banyak pengalaman, banyak punya teman, banyak liku-liku kehidupan, ya, dan banyak tentu meminta kepada Tuhan. Tidak mungkin tanpa pengalaman yang panjang itu akan mampu rasa kita sebagai saringing sasmito. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang-orang yang memang tidak kurang paham tentang itu. Bisa jadi karena pengalaman atau referensi yang dia baca, ya, belum sampai ke sana. Banyak di luar sana orang suka untuk mencaci maki satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan surga itu kuncinya saya pegang. Ada begitu kan itu ya? Ya. Nggak bisa, dalam konteks budaya Jawa itu bukan pemegang kunci yang sebenarnya. Karena apa? Karena hanya boleh dimasuki oleh golongannya, nggak boleh. Ini tambah mempersuram suasana rasa. Mempersuram kegelapan tadi. Iya, tambah gelap ini, ya. Nggak bisa sebagai saring, gelap, ya. Makanya orang mencaci maki, drengki, serai, jahil, menakil, dahwen, open, hilangkan. Kenapa? Karena kita harus menelisik jauh peristiwa itu sebenarnya apa ya. Meskipun di depan orang banyak itu minir, negatif, diri kita harus menelusur lebih jauh dengan syarat pengalaman, syarat membaca. Oh, ternyata orang mencuri yang dipukul oleh orang banyak, ternyata mencuri susu, sekaleng susu untuk bayi yang harus disusui oleh ibunya. Bagaimana kalau begitu? Kita sudah kadung mencaci maki, ya. Hal-hal semacam itu kan sering kita dapatkan. Setelah dia babak belur dihajar gara-gara apa sekaleng susu. Setelah ditanya oleh polisi, kenapa kamu kok mencuri semacam itu? Dia terbuka karena semacam ini. Ini orang-orang yang mampu untuk menelisik lebih jauh atau sensitif terhadap fenomena di luar, sehingga mampu kedalaman jati diri yang sebenarnya perilaku orang. Dia orang yang mampu untuk membersihkan jaring laba-laba tadi itu. Padang gitu Mas Samsu. Ya, jadi kalau sekarang di sana sini banyak orang mencaci maki, mestinya orang-orang yang memiliki yang terang benderang tadi itu tersenyum saja. Ya. Karena apa? Kok nggak sampai di sana ya pemahaman dia? Sesuatu yang salah di mata manusia belum tentu salah di mata Tuhan. Harus hati-hati ini. Ya.
Ini kalau kita mau membersihkan jaring laba-laba dari sisi pada awalnya. Itu hubungannya ada dari Sarining Sasmito itu. Gimana? Ada satu saringan, ada satu Sasmito yang Iya. masuk saring-saring ini. Jadi begini Mas Samsu. Ini budaya Jawa ya, budaya Jawa. Budaya Jawa itu bisa melihat esensi satu peristiwa dari runtutan peristiwa. Ada yang bisa melihat satu peristiwa itu karena dari rasa, ya rasa. Tugas kita sebenarnya bagaimana rasa tadi itu bisa menjadi bersih sehingga menjadi saring tadi. Ini tugas kita. Siapa? Manusia. Sapa menungso kuwi? Gaibing Gusti. Kan banyak kita dengarkan, sopo kang ngerti marang sejati ini mulo bakal ngerti marang Gusti ini. Kata-kata itu ya? Ya. Ya. Artinya sajane menungso kuwi lek ngerti sejati ning Riyanto ki sapa, utawa Riyanto itu ngerti Riyanto ki sapa, iku sajane Riyanto wis ngerti marang Gustine. Gustine. Bebarengan lan Gustine. Pangijoantaing Gusti ana ing Marcapada. Ya, makanya ada kata-kata manusia itu sebagai wakil. Wakiling Gusti sing ngejoantah ana ing Marcapada. Loro macam su ya. Jadi menungso kuwi iso titis istilahnya. Kuwi krana ngerti marang rentetaning sejarah. Ya, contoh dhisik kuwi ana cerita sing saiki dadi perselisihan. Oh, sing disebut Mahapatih Gajah Mada. Kuwi mateni Prabu dari Sunda itu, ya toh, Linggabuana atau siapa itu ya, itu karo Dyah Pitaloka kang bakal digarwa dening Raden Wijaya, kan begitu. Apa bener kuwi? Diruntut sejarah runtutannya. Oh bener, oh nggak mungkin nih. Ya, ono sing aku bener, ono sing aku nggak mungkin. Utawa saiki ana wong sing ngaku-ngaku saupama ana wong sing ngaku-ngaku aku iki anak turuning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan wong Jawa ping ngrunut. Ya toh? Sejarah kaya ngopo? Cocok apa ora iki? Cocok ya wis kono. Yen ora cocok ya ora ngono mestine, kan begitu. Ya. Ning ana ora nganggo iki, ning cukup nganggo lantiping panggraita Sasmito mau. Ya, saka pemberitaan gaibing Gusti. Dudu kuwi Samsu dudu kuwi. Ha, iso ngono. Mangkane para ulama pini sepuh, para pandita Bante lan Brahmana kae iku lantip bener. Nguasi wong ki sapa ngerti. Ya. Sehingga beliau-beliau itu mampu dengan gampang nyingkirke kalau monggo, jaringing kalau monggo. Wong Jawa kongkon cedhek marang gurune. Guru kang sejati. Sapa guru sejati? Kuwi mau sing eruh iku mau. Sejati ning guru tumrape wong Jawa ya pribadine menungso. Sing nomor siji mau. Yen ngono, yen ana samubarang gawe takono marang pribadimu iku tegese takono marang sifat kaendaning Gusti kang ngejoantah ana pribadimu. Dan silakan bagi mereka-mereka yang bukan budaya Jawa akhirnya punya pendapat berbeda-beda, yaitu keindahannya manusia. Dan terwujud dalam bentuk perilaku manusia yang indah-indah. Nah, nanti kalau kita hubungkan dengan itu ya, dengan Pancasila macam-macam cocok. Makanya Pancasila adalah manusia. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang reresik jaring kolom Monggo. Ya, kita lanjutkan di segmen terakhir ini, Kirianto. Itu tadi, Kirianto, saya jika perwujudan perilaku manusia yang tidak indah, artinya bukan perwujudan roh itu tadi. Ya, bukan. Bagaimana? Bukan. Karena itu sifat-sifat keindahan Tuhan. Semua harus indah. Semuanya harus indah. Harus indah. Jika tidak indah, siapa yang Di sini ya. Di sini sebenarnya Tuhan itu kan menciptakan dua kondisi yang kontradiktif. Baik, buruk, benar, salah, silakan. Yang baik itu siapa yang pegang, yang buruk itu siapa yang pegang. Tapi dua-duanya berpengaruh terhadap aku. Ya, aku. Aku tadi kan sebagai roh tadi itu kan sebagai sebagai guru. Ya. Siapa aku? Ini akan memilih baik dan buruk. Maka dalam konteks ini sebenarnya kita memahami dulu, kenal dulu tentang sosok kegaiban yang disebut dengan roh tadi. Ya. Sehingga apapun yang datang pada kita ada pertimbangan dari sana. Ya, maka itu disebut guru. Kalau ada dua makhluk datang pada Mas Samsu, meskipun baik dan buruk ya, kamu harus milih mana? Kan lebih gampang apabila kita tanya pada guru. Guru, dua itu yang saya pilih mana? Ya. Sayangnya kita tidak pernah punya guru. Artinya tidak gampang kita untuk punya guru yang sebenarnya guru itu ada pada diri manusia itu sendiri. Ya. Mungkin itu yang biasa dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari urat nadi kita. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Wong Jawa eneng-eneng aja. Ya. Ini semua sebenarnya bagaimana cara berpikir orang Jawa dan kita tafsirkan untuk lebih memperjelas kondisi yang sebenarnya. Karena orang Jawa itu kan hidupnya tertutup. Ya. Tertutup bagaimana kira? Ya, tertutup itu kan perlu untuk ditafsirkan. Ya. Semua keilmuan yang masuk pada nilai budaya Jawa itu rata-rata tertutup. Ya, sinamuning samudono sesadoning madu manis. Jadi semua baik dan buruk itu orang lain tidak gampang untuk menerjemahkan. Ya, contohnya itu diolo-olo macam apa saja kan tertawa, tersenyum. Ya, itu sesadoning madu manis. Apapun yang menimpa pada diri orang Jawa itu dihadapi dengan ulat yang manis. Loh, lek ngono wong manis, ulate manis, wajah berseri-seri itu ngamuk atau kalah, nggak jelas ini. Ya. Nah, ini bahayanya wong Jawa. Karena Jawa itu panggoning sasmita. Sasmita itu pemberitaan yang rahasia. Misteri Ya. berarti ya. Misteri. Makanya orang Jawa itu kalau Mas Samsu, besok melaku jam 10, insya Allah coret. Ya, Ya. besok bagaimana milih kepala daerah si A? Nggih, mugi-mugi coret. Harus jelas, tegas. Harus tegas ya. Kalau nggak tegas itu saja nih sasmitone wong Jawa ora arepe nyoblos Mas Samsu. Makanya kalau Mas Samsu jadi tim pemenangan, omong-omong dengan satu kelompok, perhatikan intonasi dia, perhatikan ekspresi dia. Ya, meskipun dikasih uang banyak, kalau sudah ekspresi begitu, wah bahaya ini. Ya, ulo mandi tadi, ya, yang kita bicarakan kemarin itu, ya bisa jadi nggak mandi. Ya, inilah sebenarnya kalau kita berbicara siapa manusia, ya, siapa potensi ketenagaan kegaiban manusia, dan siapa jasad manusia. Makanya Indonesia itu kan jiwa dan raganya. Jiwa itu menunjuk pada ini.
5 potensi ketenagaan ini sebenarnya. Roh, rasa, hati, akal, nafsu. Dan nanti pada waktu dari hati diterjemahkan karena isi yang baik diterjemahkan dengan baik dan diwujudkan dengan baik, orang sering mengatakan nafsunya nafsu sing apik. Berarti ana sing ala, sajane ala becike nafsu gumantung marang pilihanmu. Nalika samu barang mapan ning papan jembar kang sinebut ati, jikamu elek karo nafsu dadene elek. Ya, sehingga kalau kita itu banyak orang mengatakan kalau kamu mau menundukkan nafsu, itu sebenarnya bukan nafsu yang ditundukkan, yang ditundukkan itu kamu. Lagi-lagi yang punya rasa, yang punya hati, yang punya akal, yang punya nafsu. Dan akal itu kan diresap dari budaya Arab. Dalam konteks bahasa Sanskerta namanya budaya. Diresap oleh bahasa Indonesia budaya. Jadi kalau orang mbabar budaya, kuwi sajane mbabar kekuatane manusia kang sinebut akal. Kang bisa nerjemahke isine ngati. Jadi budaya itu seperti itu. Budaya itu sebenarnya bicara budaya itu bicara melingkupi jagat raya. Orang mengketoprak budaya, ketoprak itu harus dibahas melingkupi dunia. Bagaimana caranya lain waktu? Kita membabar budaya tentang akal. Ya, terakhir Girianto, kan manusia itu dilingkupi oleh kebaikan dan keburukan. Nah, ketika keburukan ini sebenarnya digerakkan siapa, Girianto? Ketika manusia harus tahu tentang dirinya sendiri. Ya, kalau kita mengikuti kodrat alam saya sering mengatakan pada teman-teman, apakah Tuhan menciptakan dunia itu ingin tentram? Ya, reptidem permanem tanono sabawa ini walang awisi kegodokan tanono basami rono tatan lumampah, tentrem sekali. Tuhan menghendaki itu enggak kira-kira? Tuhan menghendaki semesta itu tentrem. Menghendaki itu enggak? Menghendaki. Kalau menghendaki, kenapa diciptakan namanya ketidaktentraman? Jin, setan, ilu-ilu, banaspati, tetean, jerangkong, warudeong, klek-klek, balong atandak, wewe gombel. Kenapa diciptakan itu? Tuhan itu hanya kepingin untuk kesetimbangan alam ini. Maka Mas Samsu tadi saya katakan, jangan gampang-gampang menyalahkan orang yang salah di mata manusia. Bisa jadi itu benar menurut Tuhan. Itu kenapa kok ada salah dan benar. Ini kita sudah tidak usah bertanya karena kodrat alam semacam itu. Keseimbangan itu tadi. Keseimbangan itu. Maka selalu ada peperangan. Selalu ada itu. Selalu ada caci maki, selalu ada itu. Kita sebagai orang yang paham jangan ikut-ikut gegabah semacam itu. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berusaha untuk melihat fenomena sampai kedalamannya. Oh, nyolong mau krono bayine butuh susu. Itu kan kedalaman. Ya, kita berpikir ulang kalau sudah semacam itu. Jadi semua itu dalam konteks kesemestaan itu maka dikatakan dalam lagu-lagu itu dunia ini panggung sandiwara. Kan begitu. Nah, bagaimana satu peran itu betul-betul peran yang baik. Kita manusia kan diharapkan berperan peran-peran yang baik. Sejelek apapun peranan itu, kalau kita perankan dengan cara yang baik, bisa jadi orang senang. Lihatlah fenomena itu bukan dari sisi negatifnya.
karena sekian banyak negatif gampang kita cari, ya, tetapi di dalamnya kebaikan satu kadang-kadang kita lupa. Padahal yang satu itu adalah ajaran dari Tuhan yang disampirkan dari kejelekan untuk keilmuan kita. Ya, menarik sekali Kirianto. Closingnya juga membuat pencerahan pemirsa. Gara-gara Mas Samsu ini ya. Ya, mudah-mudahan episode depan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang lebih baik. Pemirsa, akhirnya saya Samsu berserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.